masa hari ini. Hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Perkenalkan saya Elizabeth Tarimake, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Taruna Vidya Tende. Sebelum mulai aktivitas kita hari ini, izinkanlah kita memulainya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Ibu ini. Bapak Ibu, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, utuslah Roh Kudus atas kami yang hadir di sini, agar kegiatan kami boleh berjalan dengan aman dan lancar. Semua doa dan harapan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik Bapak Ibu guru, kita lanjut. Untuk budaya positif di sini, guru adalah agen perubahan sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolahnya sendiri. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yakni disiplin positif, motivasi diri, motivasi perilaku manusia, tentang pemberian hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Untuk disiplin positif, dalam menumbuhkan disiplin positif yang didorong dalam diri atau disebut juga dengan motivasi internal, bukan karena adanya paksaan, hukuman maupun penghargaan, dan mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Ada dua teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Dalam motivasi eksternal ini meliputi dua tingkatan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sedangkan motivasi internalnya adalah untuk menghargai diri sendiri atau suatu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Yang berikut adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Di sini, ketika guru berbuat seperti menghakimi, menunjuk, menyakiti, ataupun menyindir dengan kata-kata misalnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu adalah posisi ketika guru menjadi seorang penghukum. Nah, di sini hasil yang kita peroleh adalah anak akan menjadi pemberontak dan
dari situ, Bapak Ibu, hasil yang kita peroleh adalah anak akan mengalami ketergantungan. Dari situ anak akan mengalami ketergantungan dan hasilnya dampaknya adalah bahwa anak menjadi lemah, tidak mandiri dan bergantung kepada guru. Jika kita berada pada posisi sebagai teman, pada posisi pemantau. Pemantau dalam menghitung dan mengukur. Jadi kebanyakan kita biasanya pada posisi pemantau, kita melihat dulu. Kita lihat apa yang diperbuat anak. Di situ biasanya kita akan langsung, ketika anak melakukan kesalahan, pasti kita akan bertanya, apa peraturan di sekolah ini? Apa yang sudah kau langgar? Di situ kita menjadi pemantau. Padahal kita tahu bahwa anak sudah melakukan beberapa kali kesalahan, tapi kita melihat saja, hanya mau melihat sejauh mana dia melakukan kesalahan dia dan apa yang dilakukannya. Nah, dari sini hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika dia jadi pemantau, ketika dia melakukan kesalahan, dia akan lihat dulu, ada tidak yang memantau saya, ada tidak yang melihat saya. Ketika ada yang melihat saya tidak akan melakukannya. Tetapi ketika tidak melihat, akan menimbulkan pada hadiah atau sanksi atau hukuman. Sedangkan pada manajer, yaitu ketika kita berada pada posisi manajer, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, untuk ini, misalnya, apakah yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasil yang kita dapat di sini bahwa kita bisa menguatkan pribadi anak. Jadi ketika kita anak melakukan kesalahan, kita pada posisi manajer, kita bisa membuat anak itu menguatkan posisinya anak, menguatkan pribadi anak. Jadi di situ anak tidak merasa bahwa kesalahan itu dia lakukan sendiri. Nanti kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ketika kita berada posisi manajer. Nah, di sini dampak yang pada murid adalah bahwa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Oke. Posisi kontrol seorang guru yang seharusnya adalah pada posisi manajer. Bapak Ibu guru, selama ini kita pasti berada, sejujurnya kita berada pada posisi kontrol sebagai penghukum maupun pemantau. Saya jujur bahwa saya selama ini berada pada posisi penghukum maupun pemantau. Tetapi sebaiknya Bapak Ibu guru, kita berada pada posisi sebagai manajer. Kenapa? Di situ kita akan melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan sendiri perilakunya dan mendorong murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Dan yang begitu juga pada posisi manajer mengacu pada restitusi, di mana murid dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptalah identitas positif pada murid. Yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Untuk keyakinan sekolah atau kelas adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Begitupun ya, keyakinan sekolah di kelas atau sekolah merupakan pernyataan universal. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita menggunakan kalimat atau kata-kata yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh peserta didik kita. Dan diingat dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kita masuk pada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak yang merasa gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi sukses. Jadi ini adalah tahap awal yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang berikutnya adalah validasi tindakan. Untuk validasi tindakan ini, yang pertama adalah berdasarkan prinsip suatu atau perilaku, tindakan baik atau buruk memiliki tujuan dalam memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setiap kesalahan yang dibuat anak punya tujuan, punya alasan, dan kita harus mencari tahu apa yang menjadi alasan anak tersebut untuk melakukan tindakan tersebut. Dua pandangan
menjadi cara berpikir proaktif. Dan yang ketiga adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan menjalin hubungan baik dengan murid. Kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan murid agar dapat menjalin hubungan baik dengan murid. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan kesimpulannya adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah juga orang tua murid. Dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Demikianlah hasil diseminasi budaya positif saya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Saya berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya tanya terkait dengan motivasi internal. Ya, mungkin bisa digambarkan lagi peran guru dalam memberikan motivasi internal yang bagus atau yang baik itu bagaimana seharusnya diberikan kepada siswa. Oke, baik. Ada lagi pertanyaannya? Ibu Emi, silakan. Penjelasan tadi tentang diskriminasi budaya positif. Di sini saya harus menanyakan apa konsekuensinya ketika kita memberikan hukuman atau penghargaan. Karena kita hanya dengan siswa kita di sini berbeda-beda. Apa konsekuensinya? Terima kasih Bu Emi. Oke, baik, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi adalah peran kita guru untuk menghindari motivasi eksternal, ya Pak? Atau internal, untuk motivasi internal. Dan yang kedua, apa konsekuensinya ketika guru memberikan hukuman maupun penghargaan kepada peserta didik? Oke, baik. Ya, motivasi internal sebagai seorang guru itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi itu di mana kita buat agar sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap diri kita. Motivasi internal ini dapat dijalankan jika kita ketika ada terjadi sesuatu, misalkan anak melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta harus memberikan hukuman. Atau ketika anak melakukan sesuatu yang tidak baik dan kita juga tidak harus memberikan dia penghargaan. Apapun bentuk penghargaan maupun bentuk hukumannya. Jadi seperti itu untuk motivasi internal itu. Jadi internal itu berasal dari dalam diri kita sendiri sebagai salah satu bentuk dalam menghargai diri sendiri. Bagaimana Pak Marianus? Maksud saya untuk siswa. Oh, untuk siswa. Bagaimana siswa bisa mendapatkan motivasi internal dan bagaimana guru memberikan supaya siswa itu terdorong untuk motivasi internalnya itu bisa ini. Memunculkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Ya. Oke, baik, itu kembali kepada kita Bapak Ibu guru. Bagaimana kita membantu siswa kita untuk memunculkan motivasi internal. Yang pertama, kita sebagai guru wajib memberikan teladan terbaik. Karena apa? Kita menjadi panutan bagi siswanya kita. Ketika kita memberi contoh baik, teladan baik, otomatis dengan sendirinya maka siswa akan memunculkan motivasi internal dari dalam dirinya. Kita adalah panutan, sehingga siswa juga akan memunculkan, oh, saya harus menghargai diri saya. Saya melihat diri saya seperti apa. Saya harus mengikuti jejak guru saya seperti apa. Jadi dengan begitu dia akan belajar bagaimana cara dia menghargai dirinya. Baik, oke, terima kasih masukannya.
Oke, baik. Saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua, yakni dari Ibu Eni tentang apa konsekuensinya jika kita memberikan hukuman maupun penghargaan kepada peserta didik. Bapak Ibu Guru, hukuman konteksnya sudah dalam konteks negatif. Apapun bentuknya, namanya hukuman tidak harus diberikan. Karena apa? Yang pertama, konsekuensinya. Hukuman itu bisa berdampak pada psikologi anak. Anak akan jadi tantrum, anak akan lihat gurunya jadi takut, dan psikologi itu akan terganggu untuk jangka yang panjang. Misalnya kita melakukan hukuman dari kelas 10, ketika dia lihat guru yang sama, dia pasti akan lari. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika lihat guru itu, ketika pindah guru itu, dia akan lari tidak boleh masuk sekolah. Kenapa? Karena dia pernah mendapatkan hukuman, dan itu menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan. Konsekuensi yang kedua ketika memberikan hukuman itu adalah bahwa anak akan berpotensi untuk melakukan kesalahan yang sama dan berulang-ulang. Jadi ada banyak cara yang kita bisa berikan, tapi tidak dengan memberikan hukuman, baik verbal maupun fisik. Untuk penghargaan, Bapak Ibu Guru, kadang penghargaan diberi dianggap sebagai sesuatu yang baik. Tetap, kata biasanya tidak prinsip bahwa kan penghargaan bisa diberikan dalam bentuk motivasi. Tidak, Bapak Ibu Guru, penghargaan tidak harus diberikan kepada peserta didik. Mengapa? Karena kita dapat. Kenapa? Karena penghargaan itu ketika kita memberikan penghargaan, anak akan menjadi ketergantungan. Kenapa? Menjadi ketergantungan akan menunjukkan motivasi dalam dirinya dia bahwa dia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan suatu penghargaan. Baik itu negatif maupun positif. Kenapa? Kita akan percaya bahwa anak itu karena sering mendapat penghargaan dan dia akan membuat hal yang baik. Tetapi dia tidak pernah tahu apakah dia akan benar berbuat baik atau tidak. Itu. Yang kedua, kenapa tidak boleh memberikan penghargaan? Karena penghargaan dapat merusak hubungan baik antara murid dan guru. Karena ketika guru sudah tidak memberikan penghargaan lagi untuk anak-anak kesalahan yang kuat, maka anak tersebut akan merasa bahwa saya sudah tidak benar lagi. Hubungan sebenarnya baik, akhirnya tidak baik anak-anak penghargaan yang diberikan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Guru atas kesediaan waktu untuk mendengar dan diseminasi positif budaya positif dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Siap. Oke. Jadi selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita mata pelajaran fisika ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan satu orang teman untuk mewakili teman-teman yang lain membawa kita dalam doa. Vivi silakan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, kita siap hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapak Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari malam sampai pagi ini. Pagi ini ya Bapa, kami anak-anak kembali berkumpul di kelas ini untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan ibu kami. Sudah menolak ke atas pikiran kami supaya pembelajaran hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami. Ya Tuhan, nama mereka kami puji ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita membuat satu kesepakatan bersama dulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Jadi setiap kali kita pembelajaran kita akan membuat satu kesepakatan bersama. Jadi satu kesepakatan yang kita buat untuk satu kali pembelajaran. Oke. Adakah yang mau mengusulkan untuk pembelajaran kita hari ini yang seperti apa dan bagaimana? Oh ya, Fridus bagaimana? Berdoa sebelum sesudah dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, Ibu ketik ya. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran.
Pembelajaran. Yang berikutnya ada? Ada Ibu. Iya. Siapa yang berikutnya? Saya Ibu. Angel. Ada Ibu. Iya, silakan Angel. Meminta izin ketika meninggalkan kelas. Meminta izin ketika meninggalkan kelas. Oke. Meminta izin ketika meninggalkan kelas. Oke, berikutnya siapa? Saya Ibu. Ya, Tidak terlambat masuk kelas. tidak terlambat masuk kelas. Masuk kelas. Ya, yang berikutnya siapa? Saya Ibu. Vivi. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ya, ada lagi? Saya Bu, Ya, Banus. mengajukan tangan ketika ingin bertanya. Mengacungkan tangan ketika ingin bertanya. Ada lagi? Ya, Kevin. Menjaga ketenangan dan ketertiban kelas. Menjaga ketenangan dan ketertiban kelas. Oke, ada lagi yang lain? Sudah Ibu. Cukup. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita dulu. Luar biasa ya. Jadi kita Oke, baik. Kita mendapat 6 kesepakatan bersama. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita dulu. Kesepakatan bersama. Mari kita lihat dulu kesepakatannya. Apakah ada teman-teman lain yang tidak menyetujui atau ada tambahan? Oke, yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi tadi kita sudah doa bersama tadi yang dipimpin oleh Vivi. Oke, yang kedua adalah teman-teman sepakat? Sepakat. Ya, yang kedua adalah meminta izin ketika meninggalkan kelas. Jadi siapa ada di antara kita yang mau ada kepentingan di luar harus meminta izin. Sepakat untuk ini? Sepakat. Yang berikutnya adalah tidak terlambat masuk kelas. Ada tadi yang terlambat? Ada. Ada siapa yang terlambat tadi? Kevin ya? Iya, Kevin terlambat karena kenapa Kevin terlambat tadi? Oh, masih jajan di luar. Oke, baik. Sepakat ini bahwa tidak boleh terlambat ketika masuk dalam ruangan kelas? Sepakat. Baik. Yang berikutnya adalah menjaga kebersihan kelas. Jadi lihat kondisi kelas kita dalam keadaan Bersih. dan kita wajib menjaganya dari pagi sampai dan kita kembali ke rumah kita ketika ingin Bertanya. bertanya. Apapun bentuk pertanyaan kita wajib mengacungkan Tangan. tangan sebelum kita bertanya. Itu kita sepakat? Sepakat. Yang berikutnya adalah menjaga ketenangan dan ketertiban kelas. Hukumnya adalah kita wajib menjaga ketenangan dan ketertiban kelas agar ketika kita di proses pembelajaran kita merasanya nyaman, tenang, konduktif dan efektif. Jadi kita sepakat hari ini kita membuat 6 kesepakatan bersama. Dan kesepakatan ini untuk kita oleh kita. Jadi untuk kita oleh kita. Jadi kita yang membuat tapi untuk kita. Jadi ibu pun harus menaati hal yang sama karena ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama. Oke, baik. Dari sini ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita dulu. Semoga kita bisa menaati kesepakatan yang telah kita buat bersama. Kita lanjutkan dengan pembelajaran kita. Stop.